Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mematikan Kodrat Dosa. Satu hal yang sering tidak kita sadari adalah bahwa sebagai orang Kristen kita harus berhasil mematikan kodrat dosa dalam diri kita. Dengan kata lain, kita yang sudah diperlengkapi dengan firman dan diberi meterai Roh Kudus harus mampu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dalam 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kodrat dosa adalah potensi meleset yang masih kita miliki, atau kecenderungan dalam diri kita untuk berbuat salah atau berbuat dosa. Kita tidak ingin melakukan, tapi faktanya kita lakukan. Paulus sendiri mengakui adanya kodrat dosa ini dan berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Roma 7 ayat 19. Masalahnya, sekecil dan sehalus apapun, dosa tetap saja akan membuat kita terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Jadi dalam hidup ini memang kita tidak bisa main-main. Tidak ada itu istilah dosa besar, dosa kecil. Jadi tidak benar juga kalau ada anggapan kalau hanya berbohong nggak apa-apa, toh semua orang juga berbohong. Kan tidak ada manusia yang sempurna. Gak bisa begitu, saudara. Itu kan kata dunia. Manusia tidak ada yang sempurna. Benar. Tapi justru karena itulah kita dipilih secara khusus. Kita diberi kesempatan untuk mengerti firman oleh tuntunan Roh Allah sendiri yang mendiami tubuh kita, yaitu Roh Kudus, agar kita bisa sempurna. Sempurna dalam arti bisa mengerti yang Allah mau kita kerjakan dalam hidup ini. Dengan kata lain, kita harus bisa mematikan kodrat dosa yang masih ada dalam diri kita. Sejatinya, semua perbuatan dosa manusia, termasuk kita, baik yang pernah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, ataupun yang akan kita lakukan, sudah selesai oleh darah Yesus. Bagian kita adalah mematikan akarnya. Kodrat dosa itulah akarnya, saudara. Makanya pertobatan bagi orang Kristen itu tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Yaitu setiap kali kita meleset, setiap kali kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai kehendak Allah, kita harus segera bertobat, lalu membuat komitmen dengan Tuhan untuk tidak melakukan dosa yang sama. Namun,
Bukan berarti kita lalu seketika tidak berbuat dosa yang sama. Tidak, dan bukan seperti itu. Kalau kita jatuh, kita harus minta ampun dan buat komitmen lagi. Kalau jatuh lagi, ya minta ampun lagi. Begitulah kita harus lakukan sampai akar dosa itu benar-benar mati. Tapi percayalah, sebenarnya kalau kita serius, kita tidak main-main dengan komitmen kita benar-benar mau mematikan kodrat dosa, kita pasti tidak akan jatuh di lubang yang sama. Kerbau saja tidak akan teratuk pada batu yang sama, apalagi kita yang berakal budi, apalagi kita yang diberi pengertian melalui firman oleh Roh Kudus. Jadi semakin hari pasti akan semakin presisi dengan Tuhan, semakin memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Kesimpulannya, mematikan kodrat dosa itu bukan sesuatu yang instan, tapi proses panjang seumur hidup kita. Dan itu bisa kita alami ketika kita memiliki komitmen, maksudnya punya niat yang kuat, serta ketekunan untuk mematikannya. Selamat mencoba. Amin. Tuhan Yesus memberkati.